Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih, mantep ya hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar putus antara bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan terutama di murai batunya. Teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari ini masih terus bergabung di Yoga Channel, dan yang baru bergabung juga terima kasih. Mohon dukungannya supaya tetap semangat dalam memberikan perawatan murai batu. Ya teman-teman, kalau bicara murai batu ya memang nggak ada habisnya teman-teman. Sampai saat hari ini ya memang saya juga masih treatment, masih uji coba, observasi. Jadi memang karena udah hobi, jadi ya nggak bosen-bosen gitu ya. Nah teman-teman, di sini saya membagikan settingan perawatan tentang murai batu, teknik, dan juga metode yang saya gunakan. Teman-teman bisa aplikasi, duplikat, bisa juga tidak. Tapi paling tidak dengan adanya settingan dari akar rumput yang saya bawakan ini, Yoga Channel ini, bisa menjadi pembanding, bisa menjadi acuan supaya teman-teman yang tidak mengerti sama sekali itu bisa belajar. Kita di sini sama-sama belajar. Saya tidak menggurui karena memang namanya karakter itu memang ada dasarnya sebenarnya. Ada dasarnya seperti karakter manusia itu ada teorinya, tapi saya tidak jauh membahas ke sana karena memang sulit gitu ya. Saya sendiri juga sulit gitu. Tapi memang di sini saya mengkaitkan dengan teori psikologi yang saya sudah dapat. Semoga teman-teman juga bisa punya treatment dengan cara masing-masing, bisa juga mengikuti. Mungkin itu ya. Nah, untuk kali ini ada pertanyaan dari Om Wawan. Om Wawan Amirullah. Ya, Om Wawan Amirullah. Mau nanya tentang pengkondisian pasca mabung dong Om. Ya, pengkondisian pasca mabung. Jadi teman-teman, sebelum kita melihat mentreatment pengkondisian pasca mabung, kita akan melihat waktu mabung, ya kan? Waktu mabungnya seperti apa gitu kan. Nah, saya sudah menjabarkan tentang mabung part 1, mabung part 2. Mabung part 1 itu sekali sehari intensitas kita ketemunya, sekali sehari kasih jangkrik misalkan 15 gitu kan dalam satu hari, misalkan sore atau malam, sore ketemu sore gitu ya, malam ketemu malam, bisa juga kalau terlalu sibuk dan akhirnya bisanya malam kan gitu ya. Plus pur ayam, kasih pur ayam tiap hari sekali. Tiap hari sekali itu maksudnya dibersihin tiap hari sekali. Kasih di dekat gemercik air itu lebih bagus lagi, tempat tenang itu lebih bagus lagi. Itu kan di part 1 ya. Kalau di part 2 nya teman-teman bisa cabut itu sayap, ekornya kalau nggak sabaran. Kalau part 2 itu sudah saya lakukan hampir tiap burung mabung punya saya, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa di mabung part 1 itu saya berikan treatment seperti itu? Begini teman-teman, kenapa sekali sehari harus dibersihkan? Kan bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, maksimal 2 hari gitu kan. Terkadang teman-teman sadar atau tidak, ketika baru kelar mabung itu suaranya serak. Itu suara burung itu rata-rata serak. Kenapa baru kelar mabung suaranya rata-rata serak teman-teman? Nah, kalau di saya nggak ada yang serak karena treatmentnya udah pas. Karena di mabung part 1 itu sekali sehari dibersihin, kasih jangkrik, tutup lagi sampai besoknya lagi di jam yang sama, kayak gitu. Jadi ada alasan kenapa burung itu bisa serak pasca mabung gitu. Nah, ketika burung serak, teman-teman harus sadarin burung serak pasca mabung itu biasanya teman-teman difurin, jangkriknya diturunin, EF-nya dinolin, diturunin, dikasih fur, kalau nggak fur protein rendah atau fur ayam,
dikerodong full, dan itu 2 hari 3 hari nggak dibuka-buka, 3 hari 4 hari mungkin baru 1 minggu sekali dibuka, mungkin 3 hari atau 4 hari sekali dibuka. Nah, teman-teman sadar atau tidak ketika 2 hari 3 hari 4 hari baru dibuka, itu kotorannya kan udah banyak teman-teman, kotorannya udah banyak. Nah, disitulah awal mula serak. Jadi belajar tentang amoniak ya. Amoniak, ketika amoniak itu kotoran burung, sisa zat makanan yang sudah dibuang murai, jatuh ke bawah di karpet, itu dia ketika dikerodong full, itu dia langsung nguap. Ketika udah mau mengering itu menguap teman-teman. Jadi menguap itu karena suhu yang panas di dalam ruangan ketika di full kerodong seperti itu. Makanya murai memang gampang rontok juga. Tetapi sadar atau tidak, amoniak itu naik ketika di full kerodong. Sehingga ketika teman-teman tidak membersihkan tiap hari ketika kondisi rontok, 3 hari, 4 hari, 5 hari baru dibersihkan, misalkan 3 hari sekali, 4 hari sekali dibersihkan, disitulah amoniak naik sehingga burung pasca mabung rata-rata pada serak gitu teman-teman. Jadi disitulah awal mula serak. Nah, kalau saya yang saya treatment mabung part 1, disitu saya nggak serak karena sehari sekali dibersihin plus PMW. Nah, itu PMW udah menyehatkan teman-teman, pokoknya udah paling menyehatkan. Nah, pengkondisian burung pasca mabung. Nah, jadi ketika balik lagi ya ke Om Wawan Amirullah, pengkondisian burung pasca mabung ketika rontoknya sudah kelar, kan posisi sedang dorong ekor. Ketika sudah rontok semua, dorong ekor, dorong sayap, sudah mulai numbuh. Nah, jadi ketika rontok itu berbeda ya, itu mabung ya. Tapi ketika posisi dorong ekor, dari mulai udah ambrolnya udah nggak ada lagi, disitulah jor jangkrik saya. Ngikutin part 1 udah langsung part 1, 2, 3, bukan 2, 3, 4-nya, tapi ikutin part 1 aja. Karena posisi dorong ekor, dorong sayap, dorong bulu, itu butuh asupan nutrisi yang banyak. Butuh nutrisi yang banyak pokoknya, karena dia pengen numbuh gitu ya, pori-porinya ngebuka, numbuh bulu gitu kan. Disitulah part 1 udah saya pakai. Misalkan saya jor langsung jangkriknya itu 20 up. Kalau burung muda 30-an, 35 gitu. Kalau burung udah tua gitu kan 20, 25 gitu kan. Sorenya kasih lagi 10 gitu. Kalau saya kan prinsipnya 20-10 atau maksimalnya 35-15 seperti itu. Makanya ketika burung pasca mabung full jangkrik. Kalau treatment saya ya karena saya main jangkrik, tidak main yang lain ya, jadi part 1 aja saya pakai udah gitu. Sampai bagaimana mandinya, jemurnya gimana? Jemurnya jangan sesekali-sekali dijemur sebelum dia sudah selesai mabung. Sudah selesai dorong ekor maksudnya, maaf, bukan mabung ya. Kalau mabung posisi merontok ya. Nah, sebelum dorong ekornya selesai, jangan sesekali untuk dijemur gitu. Jadi full jangkrik aja, full kerodong jangkrik, full kerodong jangkrik gitu ya. Nah, mandinya seperti apa? Nah, kalau teman-teman mau mandiin, ini burung pasca mabung ya, boleh dimandiin ketika sudah mulai numbuh-numbuh itu. Misalnya numbuh ekornya 5 cm, 3 cm, itu nggak apa-apa teman-teman mandiin, nggak apa-apa. Mau tiap hari, jangan tiap hari juga, kasihan burung kalau dimandiin tiap hari dia masih kedinginan karena bulunya juga belum banyak ya kan, karena bulunya belum full numbuh gitu kan, kasihan. Bisa 3 hari sekali dimandiin atau 2 hari sekali itu nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari. Kalau lagi dorong ekor, posisi ekornya masih 5 cm ke bawah gitu, kasihan gitu ya. Nah, kalau udah 5 cm up gitu ya, baru boleh mandi tiap hari. Kalau memang kebiasaan habitnya dia sebelumnya mandi tiap hari, mandiin nggak apa-apa tiap hari gitu, sambil nunggu ekornya gitu ya. Gitu teman-teman, kalau mandinya seperti itu, ngikutin yang sebelumnya aja mandinya. Kalau udah dorong ekor gitu ya. Pengkondisian pasca mabung jor jangkrik sesuai dengan part 1, tidak ada yang terlalu rumit sih menurut saya. Sampai batasnya itu
udah keluar-keluar teman-teman, udah keluar-keluar berarti tandanya udah siap. Plus lihat lagi ekornya, kalau udah masih tumpang tindih seperti ini, tumpang tindih ya gitu ya, itu berarti belum maksimal. Kalau ekornya udah mulai megar seperti ini, nah kayak bentuk V gitu ya, megar begini ya, nah berarti mabungnya udah selesai. Bisa dicek kalau udah megar gini, bisa dicek dari apa namanya, yang putih-putih mabungnya itu loh, yang di pas ekornya dorong itu loh, rebung. Nah ekor di rebungnya itu bisa dilihat. Tapi sebenarnya sih nggak usah dilihat, ditangkap nggak apa-apa, karena kita bisa patokan ketika sudah megar itu rebungnya berarti udah selesai, dorongnya udah selesai. Teman-teman bisa seperti itu ya, gitu Om Wawan Amirullah. Nah jadi selama pasca mabung itu ngikutin par 1, tapi ketika dorong ekor, dorong sayap, ketika mabungnya sudah tidak ada lagi di karpet, maksudnya bulu-bulu halusnya atau ekor sayap sudah tidak ada lagi, treatmentnya itu jor jangkrik 20 up, prinsipnya 20-10 atau 35-15 itu maksimal menurut saya. Kalau teman-teman mau ikutin nggak apa-apa, Om Wawan Amirullah mau ikutin juga nggak apa-apa, karena memang saya main jangkrik aja ya. Jadi kalau buat teman-teman yang kurang setuju ya tidak apa-apa, karena di sini kita prinsipnya berbagi pengalaman, berbagi teknik apa yang sudah kita pakai seperti itu ya. Itu pasca mabung. Jadi Om Wawan bisa jor jangkrik kalau udah 5 cm 4 cm ekornya bisa dimandiin 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu nggak apa-apa dimandiin, tapi jangan sekali-sekali dijemur. Patokannya dorong ekor itu kita selesainya seperti apa ya, kita lihat sebelumnya yang dulunya seperti apa, ekornya segitu apa enggak gitu kan. Kalau misalkan lupa atau gimana, patokannya dia megar Om. Kalau sudah megar berarti udah selesai gitu, udah selesai dorong ekornya. Tapi dilihat lagi kalau udah factor, udah bunyi trek gitu ya, udah siap, berarti udah siap gantang lagi gitu Om. Jadi sebenarnya sederhana, tapi terkadang kita sendiri yang kurang paham, dan akhirnya kita yang nggak tahu, dan akhirnya kita ya apa ya, jadi bingung untuk ngerawatnya gitu. Itu pasca mabung versi saya. Jadi mabung part 1-nya diikutin, terusnya itu ketika merontokkan jadi 2 tahap ya mabung itu. Jadi mabung part 1 itu dia ngikutin teknik saya, mabung part 2-nya dicabut. Nah kalau pasca mabung ini berbeda lagi. Pasca mabung itu udah siap di jor jangkrik kalau bulu-bulunya sudah tidak ada. Mungkin gitu ya Om Wawan Amirullah. Semoga bermanfaat buat Om Wawan, ada referensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dalam merawat murai, karena memang murai batu Indonesia itu unik teman-teman. Berbagai karakter bisa kita lihat ketika dimana digantangan ya kan, vektor-vektoran ya kan, itu seperti itu. Mungkin Om, terima kasih. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.